Okay, let's begin this event. So, good afternoon, selamat siang bagi semuanya, selamat pagi bagi audience kita, for our audience in Poland or in anywhere. So, good day to you all and welcome to our Echo Talk. Now, what is Echo Talk? Echo Talk is like a mini talk, like a discussion, like a conversation that is given by amazing speakers on our environmental topics. Jadi tentang topik lingkungan dan juga sustainability atau kegiatan effort yang berkelanjutan. Dan hari ini kita sudah dihadiri acara ini oleh 3 speaker yang luar biasa ya di sini yang merupakan top 5 of our Eco Ambassadors event. Keren banget. Dan saya akan memperkenalkan mereka. Di sini kita ada yang pertama Sarfian Hidayat yang akan bicara tentang eco lifestyle dan dia merupakan participant kuliah tak gentar 2018-2020, second runner-up of ADC Open 2018, and finalist of English Debate Competition in Penang, Malaysia. Luar biasa ya. Dan yang kedua pembicara kita adalah Muhammad Adi Zakaria dan dia akan bicara tentang eco-tourism. Dia merupakan juara 2 Duta Wisata Raki Jawa Timur 2020, juara 2 Duta Daerah Jebeng Tuli Kabupaten Banyuwangi 2019. Maaf kalau pronunciation-nya kurang medok gitu ya, harusnya mantep gitu. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Abi ya. Juara 1 Tuli Duta Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2019. Luar biasa juga ini profilnya. Dan yang ketiga, kita ada Biasma Tarwa Kasipahu yang akan berbicara tentang electromobility. Dan dia merupakan first best speaker NUDC 2020 novice category, third runner-up and second best speaker Safe DC 2020, third runner-up and second best speaker ADC Nasional 2019, and second runner-up ADC Open Bali Nusa 2018. Prestasinya luar biasa mereka semua ini. Dan hari ini merupakan sekaligus opening ya buat Eco Talk kita karena ini terdiri dari 2 events ya yang diselenggarakan dalam 2 hari. Hari ini yang pertama dan besok itu yang kedua dan kita ada 2 speaker lainnya yang akan kita perkenalkan besoknya tentunya. So ya buat teman-teman yang ada di sini, please try to attend both of it because it's gonna be amazing. Ya. Saya sebagai founder Eco di sini sangat senang untuk bisa hosting the event for today as your MC. And without further ado, tanpa berlama-lama kita akan mulai sekarang, okay? So let's sit down and relax and watch. And please kalau kalian punya pertanyaan, silahkan nanti ditulis di chat box. Seperti biasa aturan dalam Zoom kita hari ini adalah dengan menonaktifkan mikrofonnya ya. Tapi kalian bisa mengaktifkan video so we can see your wonderful, beautiful faces. If not, it's okay. And keep the comments kalian in the chat column. Keep them respective and supportive and positive. Ya, kita sangat mengharapkan partisipasi semuanya. Great, awesome. Let's begin. So without further ado, let's welcome Sarfian Hidayat. Time is yours. Hai semuanya, apa kabar nih ya? Jadi sebelum aku menjelaskan kira-kira apa sih eco lifestyle dan seperti apa dan bagaimana kita menerapkan, terlebih dahulu aku bakalan nayangin video yang akan tentunya memotivasi kita ya. Oke, so without any further ado, this is the video.
Oke, videonya sampai sana aja ya. Nah, dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia kadang tidak tahu gitu dampak dari perbuatan yang kita kerjakan, entah itu berdampak besar kepada manusia, kepada diri kita sendiri, bahkan kepada bumi tentunya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus tahu kira-kira segala hal yang kita lakukan, harus tahu kira-kira apa dampaknya terhadap diri kita maupun untuk orang lain. So, sebelum itu perkenalkan, nama saya Sarfian Hidayat, kalian bisa panggil saya Kak Yayat biar lebih seru. Dan saya merupakan, biar lebih keren, saya top 5 ya, Eco Ambassador 2021. Hari ini aku bakalan ngejelasin tentang eco lifestyle. Tapi sebelum itu kita akan bahas kenapa sih gitu. Kita perlu mempelajari dan perlu mengetahui bagaimana cara menerapkan eco lifestyle. Sebelum kita mulai, tarik mulut ke samping dulu. Sama-sama semuanya ya, aku bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat, tarik mulut, tahan selama 10 detik. Nah, buka bibir sedikit dan tahan. Yeay, beri tepuk tangan dulu ya untuk generasi milenial kita dan generasi di bawahnya ataupun generasi di atasnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti seminar pada hampir sore ya, hampir sore, dan teman-teman sudah terlihat semangat untuk mengikuti seminar tentunya ya. Oke, so tahu nggak sih pada tahun 2019 KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia khususnya sangat banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat kita. Dan salah satu sampah yang paling banyak atau yang berkontribusi untuk banyaknya sampah di Indonesia adalah sampah atau limbah rumah tangga, yang dimana kita bisa menyimpulkan dari jumlah sebesar 67,8 juta ton per tahun ini, sekitaran 0,9 kilogram dari setiap orang membuang sampah ke bumi kita. Bayangkan apa dampaknya seandainya kita sebagai manusia yang hidup di bumi, tiap hari ketika pergi ke A, ke B, ataupun ke pasar, ke Mall Mentaram misalnya, kita menemukan beberapa sampah yang berceceran. Tentunya itu tidak hanya berdampak dari segi estetika, tetapi akan berdampak buruk untuk in our environment, yang tentunya itu tidak akan menyebabkan dampak yang sedikit saja, tetapi akan berdampak kepada environment yang lebih bersifat long term, yang dimana akan menciptakan climate change, maybe, dan sebagainya. Dan hal ini tentunya akan membuat kita sebagai manusia terlihat tidak peduli terhadap lingkungan kita. Lalu bagaimana berdasarkan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki rasa untuk peduli terhadap lingkungan. Lalu bagaimana kita menimbulkan rasa peduli terhadap lingkungan tersebut? Of course, harus dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita ngajak orang lain, tapi kita tidak bisa menghapus ataupun menyapu lantai misalnya. Kita minta orang lain untuk please buang sampah ini, tetapi kita buang sampah di sembarangan tempat. That's not good. So, lalu sampai itu dikemanain sih? Terus gimana dong lingkungan kita? So, apa sih hal yang harus kita lakukan, sampai kapan gitu ya? Dan this is what we should do. Oke, apakah teman-teman nih, khususnya saya juga ya, sering menyisakan sampah-sampah seperti makanan pas selesai makan, tulang ikan masih it's okay ya, karena itu nggak bisa dimakan. Tetapi ada beberapa makanan yang tentunya kadang kita kalau makan di restoran kita tidak habiskan. Nah, itu nantinya akan berdampak buruk tentunya terhadap lingkungan. Dampaknya seperti apa? Next on my presentation. So, tema kita pada sore hari ini adalah eco lifestyle ala kita penduduk Indonesia. Jadi kakaknya ya biar lebih keren ya. Kakak nggak bakalan minta kalian untuk melakukan sesuatu ya, sesuatu yang benar-benar berat, tetapi kalian tidak bisa lakukan ya. Let's do something yang simple, tetapi sesuatu yang simple ini dapat berdampak baik kepada semuanya, entah itu terhadap diri kita, orang lain, dan tentunya terhadap lingkungan kita. So what is the things that we need to do?
First of all, kita harus tahu apa itu eco lifestyle. Ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Tetapi sebelum kita beranjak ke topik yang lebih deep lagi, menurut kamus Merriam-Webster, eco-friendly atau eco secara ekologi friendly, bersahabat, diartikan secara sederhana yaitu tidak merusak lingkungan. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu, seharusnya kita tidak merusak lingkungan. Dan ini yang biasa disebut dengan eco lifestyle. Eco lifestyle merupakan suatu istilah lifestyle, gaya hidup yang menjadi bagian sekaligus mendukung konsep dari eco-friendly. Di mana ketika kita melakukan sesuatu itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan ataupun kita berusaha untuk melakukan beberapa metode yang tentunya yang dianjurkan oleh pada ilmuwan dan juga pemerintah untuk dilakukan supaya kita mengurangi yang namanya permasalahan yang ada di lingkungan. So, what is that? Ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini adalah 3 cara yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada di lingkungan kita. Tetapi, permasalahannya apakah kita pernah melakukan hal ini? Tentu, kita sometimes pernah ya, tetapi tidak sadar gitu. Dan kita harus membuat diri kita sadar dan rutin untuk melaksanakan ini. So, you need to start from yourself. Dari diri kita sendiri. Jadi nggak mungkin kita mengajak si ABC tapi kita belum mulai, baru ke rumah kita. Jadi we need to start from our house. Jadi ibu jangan buang sampah ke sini ya, buang sampahnya ke sini aja gitu. Terus kalau misalnya ada makanan, ibu sebaiknya nggak boleh pakai ini kalau belanja ke pasar pakai plastik nih. Ini yang Kak Yayat udah buat dari sampah, ini bagus loh Bu gitu. Jadi kita ngasih tahu ke ibu dan secara tidak langsung nanti orang lain yang melihat, oh si keluarganya Kak Yayat keren tuh, kayak nggak pernah buang sampah sembarangan, terus mendaur ulang sampah atau recycle sampah, terus menggunakan barang-barang untuk tentunya meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan. That's why itu adalah salah satu contoh dari eco lifestyle yang simple tetapi bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, dan nanti dampaknya ini seandainya all people, all the society atau semua masyarakat yang ada di sini, para milenials, kalian nih teman-teman, seandainya melakukan hal tersebut tentunya akan berdampak baik terhadap lingkungan kita. So, kita harus sadar ya, karena pada saat ini tuh our environment itu nggak baik-baik saja ya, kayak istilahnya gimana ya, negara kita tidak baik-baik saja. Sekarang environment kita itu benar tidak baik-baik saja. That's why ada pun beberapa cara yang harus kita lakukan nih dari segi ini supaya kehidupan kita atau kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari itu bisa bermanfaat untuk lingkungan, entah untuk orang lain maupun untuk orang lain maupun lingkungan kita. Yang tentunya eco lifestyle ini akan berdampak ke ekonomi yang dimana sometimes kita perlu mengeluarkan uang atau budget yang lebih, tetapi dari budget tersebut tentunya kita akan mendapatkan dampak yang lebih signifikan atau dampak yang lebih baik tentunya. So what is that? Ada beberapa eco lifestyle yang dimana ini dilansir dari ITB Blogspot, dan ini beberapa research yang mengatakan bahwa this is cara untuk melakukan eco lifestyle. Dan setelah kakak research nih, ada beberapa sumber dan ternyata mirip ya. Jadi eco lifestyle itu simple, tetapi banyak yang tidak melaksanakannya. So what is that? Yang pertama adalah mengganti lampu pijar dengan lampu FLB, fluorescent light bulb atau CLLS ya. Ini merupakan salah satu teknologi yang sudah diterapkan sekarang dan tidak harus tinggal di negara yang maju kita bisa menggunakan alat ini. Karena di Indonesia khususnya sudah banyak tersebar alat, sebagai contoh lampu Philips yang dimana itu terangnya sangat bagus, dan seandainya itu kita beli untuk digunakan ke rumah itu dapat meminimalisir penggunaan listrik sebanyak 30%, yang dimana tentunya ini akan berdampak ke our environment karena kita tidak terlalu boros terhadap electricity gitu ya. Dan I think it's okay nggak sih teman-teman seandainya kita pakai atau mengeluarkan budget yang sedikit lebih mahal tetapi lebih lama gitu, tahan lama dan tentunya eco-friendly juga. Is it okay, right? Oke lah, kalau nggak oke nanti minta uang ke kakak, nanti sumbang 2.000 lah ya. Karena harganya nggak terlalu jomplang ya, ada yang merah
tanpa sebut merek ya, kuning sorry ya, yang kuning itu murah tapi kayak 2 hari udah rusak. Bayangkan kalau kita beli yang ini Philips, ini bukan endorsement tapi ini adalah salah satu cara ya untuk meningkatkan ekonomi kita, nggak terlalu mengeluarkan uang banyak, tetapi cara ini bisa meningkatkan kualitas dari environment kita, tentunya our awareness toward our environment. So yang kedua, menjaga kondisi kendaraan dalam performa yang terbaik. Nah, jadi pernah nggak sih pas jalan ke Mataram atau ke tempat-tempat yang biasanya di desa tuh ya, pas lewat tiba-tiba lewat ada knalpot yang belum diganti olinya, motor yang diganti olinya, yang asapnya semerbak, yang kita di belakang ngikut, wah ini apa yang terjadi gitu. Dan bayangkan itu tidak hanya merusak kita yang ada di belakang yang di belakangnya saja, tetapi itu dapat merusak our environment karena polusi udara tentunya akan tercemar karena kendaraan tersebut tidak pernah diganti olinya ya. So lebih baik ya kita menggunakan sepeda seandainya kita mau pergi 1 kilometer dari depan rumah kita. I think that's okay karena itu lebih sehat juga, kita bisa olahraga, sekalian olahraga dan tentunya nggak menghabiskan bensin ya. Harga bensin lumayan say. Nah, selanjutnya kita harus memaksimalkan jumlah baju. Ingat ya, seandainya nih teman-teman mau mencuci baju, baju kayak 3 baju gitu. I think it's okay to wait until bajunya banyak gitu, baru kita menggunakan mesin cuci untuk mencuci baju tersebut. Daripada bayangkan kita punya 2 baju langsung cuci 2 baju tersebut di mesin cuci, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan electricity yang banyak tentunya, yang tentunya nanti akan beranjak ke our economical, dan sebaiknya kita mengumpulkan barang baju-baju kita yang kotor, kalau udah pas nih fix baru kita cuci. Nah, tentunya yang sangat keren saat ini adalah melakukan thrifting juga. Teman-teman pasti tahu ya, thrifting itu kayak kita belanja second stuff gitu ya. Jadi untuk meminimalisir yang namanya pencemaran terhadap lingkungan, we need to do yang namanya reuse. Reuse itu it's okay. Kenapa kita harus takut atau gengsi? Kamu pakai baju rembengan. That's fine ya, selama kita terlihat bagus dan ini merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan, kenapa salah gitu ya. Malahan itu nanti yang bahkan menjadi tren ketika wow si A benar-benar peduli terhadap lingkungan. Dia beli thrifting bukan karena nggak ada uang, tetapi karena dia peduli terhadap lingkungan, walaupun uang kita agak limited gitu ya. Tapi itu merupakan salah satu cara gitu untuk kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa we need to do something for our environment tentunya. No, selanjutnya kita mencopot kabel peralatan listrik jika sudah tidak lagi digunakan. Nah, si Aisyah nih, si Fulan ya, Kak Biasma, ya biasanya kita ya, namanya manusia ya, kadang lupa, kadang ceroboh gitu, walaupun saya pribadi. Tapi sejak saya sadar dan saya baca beberapa referensi, ternyata ini juga dapat membahayakan yang namanya lingkungan, karena kita akan menggunakan energi listrik secara berlebihan. Misalnya kita nih casan HP udah 224 hari kita nggak pernah cabut gitu, padahal setiap hari kita casan tapi nggak cabut, dia tetap nempel di scroll itu, padahal we need to take them out gitu, supaya ini untuk meminimalisir penggunaan listrik juga, karena ini juga akan berdampak baik kepada environment kita. Now, what next? Selanjutnya adalah menggunakan botol minuman refill. Siapa nih dari teman-teman yang udah punya botol minuman? Bisa raise hand nggak? Atau belum ya? Iya, kayak wah Biasma Tarwa. Dari mana Biasma? Thank you ya. Biasma merupakan salah satu ini ya peserta yang sangat eco-friendly menggunakan botol minuman ya. Wah, thank you Abi Muhammad Iwan Suryadi. Keren banget ya. Kalian semua keren dan peduli terhadap lingkungan, of course, karena kalian mengikuti seminar ini menunjukkan kalian sangat interest untuk mengetahui apa sih bahaya lingkungan dan bagaimana sih caranya supaya kita meminimalisir yang namanya bahaya lingkungan. Tepuk tangan untuk yang cantik-cantik dan yang ganteng dulu. Oke.
I feel guys, aku merasakan tepuk tangan kalian yang ribuan ini ya, sangat meriah tentunya. Nah, selanjutnya tuh kita mempersiapkan diri saat makan di restoran atau berbelanja di pusat perbelanjaan. Ini sebenarnya hal yang kadang kita tidak sadar ya. Kadang kita pergi ke restoran tuh, pergi ke restoran pesan makanan banyak, A, B, C, CFC banyak gitu dan sebagainya banyak, tetapi kita tidak bisa menghabiskan. Nah, so what is the solution? Kalian bisa bawa Tupperware ya, Tupperware. Ini Tupperware nanti kalau nggak habis kita bisa simpan terus makan di rumah gitu. Ini merupakan simple ya, cara yang simple. Kita nggak buang minuman, kita nggak buang makanan, kita bisa makan nanti gitu. Tetapi ini juga berdampak kepada environment kita tentunya. Akhirnya sampah yang dari setiap orang 0,9 kg setiap harinya tentunya bisa berkurang karena kita berusaha meminimalisir sampah tersebut, apalagi sampah rumah tangga. Nah, seandainya teman para ibu-ibu nih, ada nggak sih yang ibu-ibu udah datang di sini ataupun adik-adik ataupun teman-teman yang ingin berbelanja ke supermarket dan sebagainya, you need to do something supaya kalian nggak beli kresek ya. Walaupun kresek harganya cuma Rp200 sih ya di minimarket A. Tapi bayangkan Rp200 dikali berapa kali kita belanja atau berapa untungnya kita kalau kita nabung. Dan juga seandainya kita punya satu tote bag yang bagus yang dibuat dari bisa saja recycle dari barang-barang bekas, kita bisa menggunakan itu secara rutin tanpa harus mengeluarkan Rp200, right? Dan kenapa ini bakalan bagus? Tentunya kita nggak bakalan buang plastik. Bayangkan berapa plastik yang harus dibuang dari berapa orang yang belanja. Nah, mungkin tidak semua orang yang bisa melakukan ini, tetapi at least dari kita. Nah, kita sosokan nih pergi ke market, halo Mbak, terus pas ditanya pakai plastik, tidak, saya nggak pakai plastik karena I love my environment. Wow, kan keren tuh jadinya kayak, wow, si ini fix aku bakalan respect banget sama orang ini. Jadi nggak perlu ditanya tuh setiap belanja yang kedua kalinya, kakak perlu pakai plastik, nggak bakalan ditanya lagi. Kak ini ya udah siapin ini, malahan mungkin bakalan dikasih reward tuh sama tempat itu. Ini kayak rajin gitu, kan lumayan juga. Jadinya supermarket itu nggak bakalan yang namanya membeli ini ya tentunya. Ya selanjutnya membawa tas belanja tadi udah dijelasin ya untuk mengurangi penggunaan plastik agar tidak yang namanya menambah sampah plastik. Karena sampah plastik saat ini, we need to understand kalau 50-100 tahun sampah plastik itu belum tentu bisa terurai secara maksimal ya. Dan bayangkan berapa sampah plastik yang tersebar di lautan kita, yang di tanah, yang di lautan, dan itu berdampak buruk terhadap estetika dan juga terhadap our environment. Nah, yang ke-8, pola konsumsi makanan juga harus dilibatkan dalam gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ini kayak diet gitu ya. Jadi kita harus berusaha menjadi orang yang vegetarian. Walaupun ini sangat sulit ya, tetapi kebetulan di desa kakak ya, di desa kakak itu harga sayur-sayuran dan sayur-sayuran juga bisa ditemui di sekitaran rumah gitu karena saking banyaknya gitu. Ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung mereka berkontribusi terhadap lingkungan gitu ya. Di samping harga harga daging agak mahal juga ya, tapi berusaha untuk menggunakan membeli sayur yang tentunya tidak menggunakan pestisida, ataupun membeli daging boleh ya, daging sekali 2 kali, tetapi tentunya jangan beli daging yang sudah disuntik hormon yang tentunya itu akan berdampak buruk terhadap our lingkungan. Yang selanjutnya adalah menanam pohon di halaman sendiri ya, entah kita mau menanam bunga yang dimana itu dapat menghirup, menambah kualitas dari karbon dioksida kita sehingga nantinya bakalan sehat ya, kita menghirup udara yang sehat gitu. Sesimpel itu. Kita dapat biji A, kita tanam di depan rumah, tentunya itu bakal berdampak baik terhadap lingkungan kita ya. Selanjutnya adalah menggunakan energi berbahan bakar ramah lingkungan. Kak Yayat kok kasih tahu kita doang gitu, karena ini emang eco lifestyle ya. Jadi kakak nggak mau nyaranin kalian harus do this thing guys, tapi ini adalah choice. Kalau kalian nggak bisa satu, setidaknya kalian melaksanakan yang nomor 2. Kalau nggak bisa melaksanakan nomor 2, setidaknya melaksanakan nomor 10-11 gitu, walaupun itu dua doang sih ya. Nah, menggunakan energi
berbahan bakar ramah lingkungan ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kalau misalnya kita mau ke mana, ke si A, B, kalau emang nggak perlu buat menggunakan motor atau sebagainya ya bisa jalan dan sebagainya. Nah, yang ini yang terakhir ya, menghemat penggunaan air. Sometimes tuh kita mandi sampai berjam-jam, ada nggak sih yang mandi sampai berjam-jam ini ya? Itu sebenarnya nggak apa-apa ya, biar kita bersih, tapi kita harus mengerti. Bayangkan berapa air yang sudah tercemari, berapa air yang harus kita habiskan untuk mandi gitu, ataupun berapa air yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang kita tidak terlalu perlukan. Dan ini harus diminimalisir tentunya ya. Mohon maaf, Kak Moderator, kira-kira waktu saya masih ada ya? Oke, sebenarnya sudah habis untuk sesi presentation-nya, tapi nanti akan ada Q&A. Bolehlah Kak, sekitar 2 minutes to wrap it up, ya? Oke. Ini yang terakhir ya. Nah, ini sih tadi ya sudah jelaskan menanam tumbuhan, ini pembersih udara yang fungsinya menggunakan cruise control pada kendaraan generasi terbaru. Ini yang bisa lebih cepat dan bisa meminimalisir asap ya, dan juga tidak menyalakan lampu bila tidak diperlukan, dan menggunakan transportasi umum. Apalagi sekarang kalau misalnya dari Epic ya, dari Epic mau ke Kuta itu udah ada Damri yang disiapkan. Jadi teman-teman nggak usah perlu harus menggunakan 5 orang 5 motor gitu untuk pergi ke Kuta, tapi setidaknya kita berusaha untuk meminimalisir gitu penggunaan transportasi dengan ikut transportasi umum. Nah, penerapan konsep eco lifestyle ini perlu dilakukan oleh setiap orang ya, setiap hari tentunya, agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Kalaupun misalnya kita tidak melaksanakan yang satu, at least kita melaksanakan beberapa gitu ya. Dan kita at least melaksanakan gitu daripada tidak sama sekali, karena kita adalah manusia dan kita harus bertanggung jawab terhadap our environment, karena this is our environment, this is our life, dan we need to keep our environment for better life. So thank you guys, bye bye. If you have any questions, kalian bisa langsung sampaikan sekarang ya. Luar biasa materinya. Keren ya Kak Yayat. Ini langsung ada question nih dari Iwan di chat box. Kak Yayat bisa lihat? Oke. Wait. Kita ada waktu sekitar 7 menit, nggak apa-apa Kak Yayat, bisa dijawab pertanyaannya. Oke Kak, tunggu, aku nggak lihat ya. Oke, nggak apa-apa, ini saya bacakan ya Kak. Oh, boleh Kak. Di sini dari Iwan, dari Kak Iwan nih. Why do we deserve a better choice, katanya. Wah, filosofis ini lumayan ya. Kak Yayat, silakan dijawab. Oke. Halo Kak Iwan, thank you ya for asking question ya. Kenapa sih kita perlu, why do we need to have better choice ya? Ya, jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu punya Halo, Kak punya Yayat. cara untuk request tersebut, ada beberapa saja yang bisa kita lakukan gitu. Suara saya kedengeran nggak Kak? Soalnya your internet connection is unstable katanya. Iya, tadi agak nge-lag, tapi akhirnya kedengeran. Nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, gitu. Jadi kenapa kita perlu memiliki choice yang better gitu, daripada kita terpaksa untuk melakukan hal-hal yang sulit misalnya ya. Misalnya kita harus beli nih electromobility gitu, padahal kita nggak punya uang. That's why kalau kita tidak bisa beli, setidaknya kita mengurangi penggunaan transportasi. Misalnya kita pakai oli dan sebagainya, mengganti oli, rajin mengganti oli, ataupun kalau mau pergi kemana, misalnya kita bisa menggunakan sepeda. Ini merupakan salah satu cara, kita nggak perlu melakukan ataupun belajar cara yang banyak, padahal di depan kita ada simple way atau simple choice to do yang itu bakalan berdampak baik terhadap our environment. Itu yang saya katakan dari awal, I think it's okay to do one thing gitu, tapi itu bakalan berdampak to all people, daripada kita do big thing tapi nggak kelihatan dampaknya to the people itself. Mungkin udah kejawab ya Kak Iwan? Oke, terima kasih ya dari Kak Yayat. Mungkin dari Kak Iwan kalau misalnya ada hal yang masih kurang misalnya atau belum terjawab, bisa merespon atau bisa ditulis di chat box ya Kak Iwan.
Kita juga membuka kesempatan kepada yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Devi. Oke, pertama thank you Kak Yayat, materinya sangat bermanfaat, informatif, dan penyampaiannya sangat menghibur. Mungkin saya mau bertanya, Kak, minta tolong slide-nya ke poin nomor 11 tadi, Kak Yayat. Boleh di back di slide. Kenapa ini tidak bergerak? Iya. Iya. Ya, oke. Ini ya. Oh, sebelahnya 12 berarti Kak, sorry. Sampai 11 dia ada. Oh, ada, ya Mbak, yang tadi 10 berarti kayak. Oke, yang ini. Yang poin ke-10 adalah menggunakan energi berbahan bakar ramah lingkungan. So can you please explain us what kind of energy that we have to use yang ramah lingkungan? Karena kalau yang saya tangkap di penjelasan yang tadi Kayat menjelaskan kalau menggunakan energi berbahan ramah lingkungan itu lebih ke kita mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Jadi kita bisa menggunakan transportasi umum tadi atau menggunakan sepeda. Nah, kalau energi berbahan dasar ramah lingkungan itu yang seperti apa, Kak? Mungkin boleh dijelaskan. Thank you. Oke. Jadi makasih ya Kak Devi atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sama Kak Iwan. Tentunya pertanyaannya sangat informatif ya. Dan juga tentunya sangat excited untuk Kakak Yayat jawab ya. Jadi yang nomor 10 ini relate sama yang nomor 2 ya, menggunakan cruise control pada kendaraan generasi terbaru. Ini satu penjelasan sebenarnya ya. Ini merupakan salah satu energi yang dimana energi ini dapat meningkatkan kualitas mesin dari motor tersebut. Nah, misalnya kalau si motor A ini yang sebelum menggunakan energi tersebut, dia pengeluaran asapnya sangat banyak, tetapi ketika menggunakan ini, maka ini bisa bisa ditaruh di motor-motor yang baru saat ini seperti Vario dan sebagainya, yang ada pokoknya motor ataupun kendaraan yang terbaru saat ini, yang dimana itu digunakan untuk mengurangi suara bising, suara yang berlebihan, dan juga asap, dan juga tentunya dapat mengurangi bahan bakar yang tidak terlalu banyak dibandingkan sebelum menggunakan teknologi yang ini gitu. Itu Kak Devi. Oke, jadi bahan bakarnya tetap menggunakan bahan bakar fosil atau dia menggunakan energi listrik? Tetap. Jadi ada yang menggunakan bahan bakar fosil, tetapi lebih sedikit gitu, karena tidak electric mobility, tetapi meminimalisir. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir saja ya, seandainya kita tidak bisa membeli secara keseluruhan gitu. Thank you, Kayat. Oke, sama-sama. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari para partisipan yang sangat luar biasa. Saya sangat bahagia bisa menghadiri ya acara EcoTalk yang tentunya partisipannya yang sangat luar biasa, sangat aktif memberikan pertanyaan, dan I'm so excited. Thank you everyone. I think that's all dari Kak Yayat. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan ya, karena Kak Yayat hanya manusia biasa, tetapi sometimes terlihat perfect. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Yayat. Bagus sekali ya presentasinya. Dan seperti biasa dia sangat humoris, sangat animated. It's awesome. Good job. Nah, jika misalnya ada hal lain yang mungkin mau ditanyakan ke Kak Yayat langsung, boleh ya Kak Yayat itu nanti bisa DM di Instagram misalnya, atau kontak langsung, nggak apa-apa ya? Oke, mungkin banyak fans yang mau tanya langsung tuh ya. Apalagi nanti kalau misalnya kita publish nih recordingnya, terus melihat Kak Yayat untuk berbicara, terus nanti mereka bisa komen langsung di sana. Nanti dikepoin terus ya, nanti recordingnya di YouTube. Oke, makasih ya sekali lagi buat Kak Yayat. Dan berikutnya kita tahu nih presentasinya juga bakal keren banget dari
salah satu top 5 kita yang juga sangat berprestasi dan performanya sangat bagus, yaitu Kak Abi. Dan Kak Abi akan berbicara tentang ecotourism. Nah, siap-siap bagi kalian yang sangat penasaran nih apa sih ecotourism itu dan mau bertanya, nanti silakan langsung ditulis saja di kolom chat. Baik, Kak Abi sudah siap? Halo Kak Naya, alhamdulillah siap, insya Allah. Oke, Halo, teman-teman baik. semuanya. Iya, silakan waktu dan tempat. It's yours. Oke, teman-teman, aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, kita siang hari ini bakalan diskusi, bakalan sharing terkait ekowisata. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Muhammad Abdi Zakaria, merupakan salah satu bagian dari Eco Foundation dan Eco Ambassador yang kali ini bakalan sharing bareng teman-teman terkait ekowisata atau ecotourism. Ketika dengar kata wisata, apa nih yang ada di benak pikiran teman-teman ketika mendengar kata wisata, 6 huruf ini? Pasti banyak yang mendeskripsikan atau berpikir terkait jalan-jalan, tempat yang bagus, senang-senang, kuliner, hutan, bayar bahkan. Terus juga ada yang berpikir foto-foto, makanan bareng keluarga, dan beberapa deskripsi lain yang itu memang subjektif ya teman-teman. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Tapi apa yang ada di pikiran teman-teman ketika kata wisata itu aku tambahkan dengan 3 huruf, satu kata, yaitu ekowisata. Jadi kita bakalan belajar lebih lanjut terkait ekowisata. Banyak sekali pengertian-pengertian dari ekowisata ini. Dari beberapa pengertian ini, yang aku dapat simpulkan bahwa ekowisata itu merupakan salah satu bagian dari pariwisata yang mengedepankan atau yang mengunggulkan terkait 3 hal. Yang pertama adalah terkait konservasi lingkungan, yang kedua pemberdayaan masyarakat lokal, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Ekowisata merupakan sama seperti pariwisata lainnya, sektor-sektor pariwisata lainnya, namun memang lebih menekankan pada 3 aspek ini, yaitu lingkungan, pemberdayaan, dan juga pembelajaran atau edukasi. Ekowisata ini merupakan perjalanan panjang, gitu. Jadi nggak tiba-tiba datang atau tiba-tiba muncul gitu ya istilah ekowisata. Tapi hal ini diawali dari 1960-an, itu ada istilah wisata ekologi, di mana pariwisata ini memang diperuntukkan untuk seseorang atau orang-orang yang ingin menikmati alam. Dan juga ada proses preservasi dan konservasi di sana. Lalu berkembang di 1980 menjadi ekowisata murni yang ada fungsi lain dari pariwisata selain sebagai refreshing, yaitu sebagai pembelajaran dan juga mengalokasikan atau mendayagunakan sosial ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Lalu berkembang di 1990-an sampai saat ini menjadi istilah ekowisata, di mana menambahkan suatu perhatian untuk masyarakat yang ada di sana, yaitu masyarakat adat. Jadi ada suatu budaya atau keseharian yang diangkat oleh ekowisata ini. Elemen dari ekowisata itu ada 5 teman-teman. Jadi yang diunggulkan tadi kan ada 3. Lalu juga dijabarkan lagi atau elemen-elemen yang harus ada di ekowisata itu ada 5. Yang pertama adalah harus mampu memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan. Jadi ekowisata ini harus memberikan sesuatu hal yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan, tidak hanya terkait mereka yang refreshing, namun juga ada edukasi atau pembelajaran yang didapat. Kayak waktu pengalaman saya, waktu ikut Duta Wisata Jawa Timur juga pernah bekerjasama, berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengunjungi ekowisata yang ada di Marubetiri. Itu kita diajak benar-benar yang luar biasa banget. Kita diajak buat camping selama 4 hari di sana, camping benar-benar di hutan, yang ketika kita tidur itu ada suara monyetnya di sana. Lalu sekitar jam 1, jam 2-an kita dibangunin buat lihat secara langsung proses bertelurnya penyu di bibir pantai. Jadi kita bisa lihat penyu itu gimana cara bertelurnya, lalu gimana cara menggali lubangnya, gimana ternyata penyu itu tidak hanya menggali 1 lubang, namun juga 2 lubang. Lubang pertama itu untuk meletakkan telur, dan lubang kedua sebagai manipulatif untuk menipu predator agar tidak menemukan dan merusak telur tadi. Selain edukasi, sebuah ekowisata itu harus dapat memperkecil dampak lingkungan
dampak-dampak yang memperburuk atau yang merusak lingkungan. Dari mulai penggunaan sampah yang bijak, penggunaan kendaraan motor yang bijak, yang di sini tuh bukan mengenolkan atau tidak meniadakan, namun lebih memperkecil penggunaan hal-hal yang bisa merusak lingkungan. Terus yang ketiga adalah melibatkan masyarakat. Ini aspek pemberdayaan tadi. Ekowisata itu harus bisa mengedukasi, melibatkan masyarakat, di mana ini sebenarnya lebih ke arah demokrasi society gitu. Bahwa wisata yang ada di tempat itu harus oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa merasakan bahwa wisata ini milik kita dan kita harus bisa menjaga sehingga ada konsep-konsep berkesinambungan gitu. Nantinya dari pemberdayaan ini tentu akan ada dampak ekonomi karena wisata itu kan selain ada atraksinya juga ada pertukaran uang di sana ya. Ada sebuah bisnis di sana, ada sebuah barter antara fasilitas atau atraksi yang kita lakukan dan juga sesuatu yang harus kita bayarkan. Dari situ kita bisa memberikan dampak-dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar sehingga akan terjaga suatu keberlanjutan atau sustainable itu sendiri. Sustainable ini tidak hanya terkait ekonomi masyarakat yang mampu untuk menjaga kesinambungan, namun juga lingkungan yang mendukung karena kita sudah menjaga lingkungan atau menjadikan lingkungan sebagai aspek penting dari adanya ekowisata tersebut. Ini untuk perjalanan saya waktu bekerjasama dengan Kemenparekraf, kita bersama teman-teman dari Duta Wisata lain. Ini yang pertama kita memang full service teman-teman ya, ini luar biasa banget pengalamannya. Dari mulai kita naik jeep buat ke sana, lalu kita malam-malam bangun sekitar jam 1-an, kita lihat penyu hijau di bibir pantai itu gelap banget. Waktu itu nggak ada rembulan gitu sih, masih mendung suasananya. Jadi benar-benar yang kita cuma penerangannya dari flash HP dan juga senter dari tour guide-nya. Ini penyu hijau, lalu ini proses dari penggalian lubang dan telurnya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Murupetiri pasti dapat momen yang kayak gini. Lalu di pagi harinya kita diajak buat ke penangkaran penyu. Jadi telur tadi dikubur dan ini yang sudah berumur sekitar 1 atau 2 bulan. Ini ada penyunya. Lalu kita juga diajak buat melepas penyu itu di lautan. Itu seru banget. Jadi kayak balapan penyu gitu. Kita bisa melepas sehari itu bisa sekitar 500 penyu per harinya, teman-teman. Terus ini juga dokumentasi dari teman-teman kemarin. Ini pemenang dari Duta Wisata Jawa Timur. Jadi kita dilibatkan untuk berkolaborasi dan juga aktif untuk mempromosikan apa sih yang ada di Jawa Timur gitu. Buat teman-teman yang kepo, boleh mengunjungi Instagram saya. Udah aku bikin sorotan terkait Eco Adventure Jawa Timur itu. Kemarin juga sempat berkunjung ke Bromo, mungkin sudah terkenal banget ya teman-teman Bromo ini. Bromo merupakan situs atau area ekowisata juga yang ada edukasi, yang ada keberdayaan masyarakat dan juga ada edukasi. Kalau ngobrolin Bromo ini, menurut aku Bromo salah satu tempat wisata yang visualnya dan nyatanya itu sama. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan di pariwisata itu fotonya lebih bagus nih karena diedit, tapi Bromo enggak. Bromo benar-benar sebagus itu, benar-benar kayak bagus banget pokoknya, kayak surga deh aku kalau mendeskripsikan itu. Mungkin tadi ada yang di Murupetiri, ada yang di Bromo, mungkin habis ini bisa menambah kunjungan ekowisata yang ada di Lombok kali ya. Kita aminkan. Terus ini aku ada perputaran video. Ini salah satu ekowisata juga, tapi nggak di Jawa Timur, di Sumatera Utara. There is one place left in the world where orangutans, tigers, rhinos, and elephants exist together in the wild. That place is the Lisa ecosystem here in Sumatra. Even though this area is technically protected by the government, it's still threatened by poachers and palm oil plantations. But there is a growing community of local people who are working hard to raise awareness through another type of industry, ecotourism. My first point of contact was Raman.
He really lives and breathes the jungle, and boy, can he sing. Jungle track in Bukit Lawang. See the monkey, see the bird, see orangutan. On the first day, we went for a trek in the jungle. Sorry, darling. See the teeth in the front? You put the head down Into the wound. into the cuts. They bite you in the last of their life and stitch your cut. So it's like homemade stitches. Yes. That's crazy. But one distinct thing that he did tell me about were magic mushrooms. We follow elephant footprint. They have a poo in there and grow the mushroom. When you get this mushroom, it's also they get magic mushroom. Have you had magic mushrooms I before? have that before, but Yep. I'm not often used that. If I see anything like a string or maybe a root like that, snake, I do it all the time like that. Yeah. You heard something? You heard something? Yeah, over there. That's so cute. That is Thomas Sleep Monkey. That's fantastic. Oh my God, that's beautiful. The next morning, he said that the best time to spot an orangutan is to get there very early in the morning, and within 5 minutes, we had spotted one. They were up in their nests, they just decided to come down. How old is the mother? The mother right now is like 32 years old. 32. Yeah, orangutan can be like human. I'm just really awestruck that I get to be so close and personal with one of the most endangered species in the world. I've got Rahman with me, so he's keeping me safe. Don't worry, I try as long as I can. But the home of these gorgeous guys is seriously under threat from land clearing for mining, logging and palm oil production. The money is more good, but for the ecosystem, it's not good. They will change the climate. They make a more global warming. Also, they use a lot of water, around 30 liters per day. So Rahman, these are palm oil tree fruits. Yep. So he's collected them. What is he going to do with them now? From the plantation, they chop down and they bring down to here, Yep. and they make a kilo. And how many kilo? This woman will pay who's belong to this. So he's packing the truck Yeah. to sell it to the factory, and so he's measuring out how many kilos Yeah. of palm oil tree fruits he's got. For oil. Yeah, margarine, oil, And butter. some people told me this is also for cosmetics. Despite the devastating environmental damage, palm oil plantations keep growing. But there could be a solution that both helps the local economy and protects the environment. We went to an eco lodge where we met Darwin. Our place is unique here, and I feel this amazing place like a heaven. Building ecotourism is not so easy, especially about the knowledge, how to make it clean, how to protecting the river. Many people will be bring knowledge to our people here to make more better. This community at the moment relies on ecotourism for their income, and if travellers don't come, then people will just go back to hunting and poaching because they need money. But if they see that people want to bring money and they want to help and they want to educate, I think it makes a difference. My lasting impression of this place is how well all these people have come together and have been able to accomplish something, which is conservation. There's a really good balance between ecotourism, conservation, and responsible travelling. That's been really inspiring for me to see. Oke teman-teman, tersebut untuk videonya. Yang dari video tadi kita udah dapat menyimpulkan ya bahwa ada banyak atau sudah terlalu aspek-aspek yang harusnya dimiliki oleh ekoturism atau ekowisata yang ada di video tersebut. Kita tahu bahwa dari aspek yang pertama konservasi lingkungan. Jadi ada terkait konservasi di hutannya, dan juga ada aspek-aspek pembelajaran yang memang diterangkan oleh tour guide kepada pengunjung. Jadi pengunjung memang waktu di sana benar-benar meningkat di pengetahuan mereka, benar-benar terlibat dalam edukasi atau aktivitas masyarakat di sana, dan juga pemberdayaan masyarakat dari mulai tour guide-nya, lalu juga ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi empowerment society ada, education-nya juga ada conservation di environment-nya. Terus, kenapa sih kok harus ekowisata? Kenapa sih kok kita harus menggunakan konsep-konsep ekowisata? Ini sebenarnya direfleksikan dari
elemen tadi kan difungsikan lebih ke arah tujuan kenapa menggunakan konsep ekowisata. Sama alasan ini juga menjadi alasan kita atau hal yang melatar belakangi kenapa kita harus menggunakan konsep-konsep ekowisata dalam mengembangkan pariwisata yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah terkait wisata yang konvensional itu dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Penggunaan sampah plastik, kresek, lalu juga ada pengolahan sampah yang kurang benar, itu merupakan dampak lain dari adanya wisata konvensional. Kita tahu bahwa sampah itu kan hal yang ikut kita. Ketika kita berpindah atau berkunjung atau melakukan mobilitas, kita pasti membawa sampah. Nah, itu yang kita berusaha kurangi ketika ada mobilitas ke tempat wisata, penggunaan sampah itu diminimalisir. Dan pengelolaan sampah di tempat wisata itu diharapkan juga minimal dan juga kita bisa mengedukasi masyarakat di sana. Karena kita sadar bahwa tempat wisata itu bisa menjadi wahana atau media edukasi. Yang kedua adalah masyarakat yang kurang memiliki peran. Selama ini banyak wisata-wisata yang hanya bekerja sama antara pemerintah dan juga pihak swasta. Masyarakatnya hanya dijadikan sebagai pelengkap atau cuma dijadikan sebagai yang ada aja lah, yang penting ada. Tapi ekowisata ini lebih mendayagunakan lagi peran-peran dari masyarakat. Peran masyarakatnya itu sebagai founder, sebagai di sana penyedia fasilitas, penyedia jasa yang nantinya akan berdampak pula pada sektor ekonomi. Saya ingat kata-kata dari Bapak Bupati Banyuwangi di periode kemarin bahwa ketika kita bisa menyediakan ekowisata di tempat kita, tentu bukan hanya peran dari masyarakat yang bisa lebih maksimal, tapi hospitalisasi dari masyarakat pun juga akan meningkat. Masyarakat yang lebih ramah, masyarakat yang lebih bersih, masyarakat yang lebih menjaga keamanan, karena pariwisata itu kan punya kayak visi dan misi ya, kayak sabta pesona namanya. Dan salah satu sabta pesonanya itu ada yang kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan juga kebersihan, dan beberapa aspek-aspek lainnya. Jadi dari adanya ekowisata ini yang kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar, diharapkan dapat meningkatkan peran andil atau peran aktif dari masyarakat. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa wisata itu sebagai media edukasi. Edukasi itu bisa dimanapun dan pariwisata ini disadari sebagai salah satu medianya. Jadi dari paham bahwa wisata itu adalah media edukasi, kita sekalian aja dari mulai wisatawan yang datang buat melihat atraksi, untuk merefreshing pikiran mereka, kita edukasi aja, biar edukasi itu bisa dibawa pulang dan bisa diterapkan ke masyarakat lain. Lalu, adanya SDGs 2030. Ini merupakan refleksi, karena kita kalau misalkan ngobrolin SDGs ini kan global ya, tapi kalau diperinci, desa juga punya SDGs. Gitu. Jadi, implementasi dari SDGs tadi, kita berharap bahwa bentuk perinci atau bentuk luaran ketika SDGs yang global tadi ketika dipecah menjadi SDGs desa, kita bisa mengimplementasikan tadi di SDGs desa, diharapkan dapat mendukung dan berkolaborasi untuk mewujudkan SDGs secara global. Lalu gimana sih peran kita sebagai pemuda? Yang pertama tentu kita bisa menjadi dinamisator, yaitu penggerak. Potensi-potensi yang ada di sekitar kita bisa kita rumuskan atau bisa kita sesuaikan menjadi beberapa aspek yang bisa memenuhi kriteria ekowisata. Jadi kita bisa berkolaborasi, kita bisa menjadi penggerak gitu untuk adanya ekowisata di lingkungan sekitar kita. Namun hal tersebut mungkin terlalu berat ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan melihat di Banyuwangi, banyak banget ekowisata yang ada di Banyuwangi yang itu dilakukan atau penggeraknya atau foundernya adalah orang-orang yang mahasiswa, dia yang di bawah 30 tahun, itu memang punya suara gitu. Kalau misalkan dinamisator terlalu berat, kita bisa menjadi motivator. Motivator ini bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sangat simpel, dan aku yakin kita bisa kok. Dari mulai sosial media, kita bisa sharing terkait apa sih ekowisata itu, kita bisa berkunjung di sana, atau kita bisa mengikuti duta wisata. Itu merupakan kontribusi kita untuk bisa mengenalkan atau memiliki peran untuk lebih meningkatkan eksistensi dari ekowisata. Selain itu, kita pasti semua senang traveling ya. Nggak ada orang yang nggak suka traveling gitu. Bahkan saya yang
orang rumahan aja itu seneng kok traveling itu. Kita bisa dari mengunjungi ekowisata, terus kita bisa sharing nih ke teman-teman melalui sosial media, just upload, itu bisa memiliki dampak. Oke, pemuda cuma bisa upload nih, tapi kalau dilakukan 62 juta pemuda di Indonesia kan udah lumayan gitu. Kita bisa benar-benar meningkat eksistensi dari ekowisata itu gitu. Kecil tapi bareng-bareng. Dan yang terakhir adalah kita bisa kolaborator. Kita bisa berkolaborasi. Ya tadi, seperti ikut duta wisata, kita kan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, kita ikut Eco Foundation, kita berkolaborasi dengan forum yang bergerak pada lingkungan dan perubahan iklim yang salah satunya juga mengembangkan terkait ekowisata. Jadi ketika kita bisa, kita terlalu berat buat bergerak sendiri, nggak apa-apa, kita bisa bergerak bareng-bareng. Dari peran tadi, kita bisa mewujudkan eksistensi pariwisata yang lebih eco-friendly, yang lebih menerapkan aspek-aspek lingkungan. Gitu teman-teman. Sekedar sharing dari aku, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, aku kembalikan ke Mbak Naya. Oke, terima kasih ya Abi. Itu materinya sangat padat dan sangat informatif, banyak sekali pesan-pesan dan juga fakta di sana, dan juga teori di sana yang sangat bisa kita aplikasikan. Bagi teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya, silahkan kita berikan waktu. Sekali lagi bisa lewat chat atau kalian mau bicara langsung, silahkan. Saya. Oke. Oh, Iwan, ada dua. Iwan Iwan duluan nih. Iwan duluan. Oke, baik. Iwan duluan, silahkan. Hi, Abi. Aku Iwan. So it was interesting presentations from Abi. Tadi sebenarnya pas diputar video itu, I was like very interested to watch that video. Tapi my question will be like coming from agricultural perspective, right? Since I'm agriculture student, sebenarnya I'm not going to ask solutions, tapi aku lebih nanya what do you think upon certain issues, right? Tadi kan you were mentioning about the role of society, right? Menurut aku personally, not because of the society like do not know what exactly is going on, especially about the environment, tapi they simply don't have choice. That is why the idea of hunting, berburu, and whatsoever itu exists among society, because they are oppressed by the idea of capitalism. Makanya mereka kayak they don't have choice, makanya mereka berburu kan. So, and on the agricultural perspective, I think that people already understand like the unbeneficials of doing such agriculture with a very bad way into the environment, right? Tapi simply mereka ngerti kok like pupuk itu misalkan nggak baik buat lingkungan dan segala macam, tapi mereka kan very money oriented to the point where they don't care what exactly is going to be happening into the land and into the ecosystem gitu. So my question is that number one, what do you think about that phenomena? I don't asking the solution, but number two, what do you think that the government should do on the idea of that thing? Thank you so much. Oke, silakan Kak Abi, bisa di-unmute dan dijawab mungkin. Oke, aku langsung jawab ya teman-teman. Semoga aku nggak salah buat menginterpretasikan terkait pertanyaannya. Yang pertama, aku jawab pakai bahasa Indonesia aja ya teman-teman. Yang pertama terkait pendapat bahwa banyak masyarakat sebenarnya yang tahu, namun karena terlalu money oriented, jadi hal itu disepelekan, gitu. Benar nggak, Mas Iwan? Oke, yang kedua, Yes. Terkait yang kedua, apa sih yang harus dilakukan pemerintah terkait fenomena tersebut? Yang pertama adalah terkait persepsi itu. Maka dari itu, kenapa sih elemen yang ada di ekoturism tadi, kita paham bahwa masyarakat itu, uang itu penting. Gitu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, gitu. Termasuk masyarakat juga. Gitu. Jadi kita berharapnya adalah pariwisata itu kan ada sebuah transaksi ya, ada perputaran uangnya, ada barternya dari apa yang atraksi yang disuguhkan di tempat tersebut menjadi alasan mengapa pengunjung datang, dan tapi pengunjung juga harus menukar hal tersebut dengan uang, biasanya dengan uang gitu. Dari pertukaran itu, dari bagaimana cara kita bisa menarik, pengunjung itu bisa menukarkan rupiahnya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di ekoturism itu akan dapat menambah income dari penduduk.
Sehingga penduduk itu tahu, oh, ternyata ketika kita bisa menarik orang buat datang ke area ekowisata kita, yang menerapkan prinsip-prinsip wisata yang bereco-friendly, itu akan mendatangkan uang. Gitu. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas dari pengunjung itu, bagaimana menarik sebanyak-banyaknya. Dan sebenarnya kalau ngobrolin tentang konsep eco ini kan orang yang sebenarnya udah lama, tapi baru digaungkan akhir-akhir ini, sehingga merupakan sesuatu yang bikin penasaran, emang apa faktor-faktor eco yang ada di tempat wisata itu, sehingga nanti masyarakat pun juga banyak yang datang ke sana. Jadi persepsi yang salah tadi, persepsi yang kayak pupuk itu nggak baik buat lingkungan, tapi karena mereka money oriented, jadi mereka memilih itu. Bisa diubah, karena tujuan menggunakan pupuk kompos sekarang bukan untuk lebih organik aja, enggak, tapi buat educate orang, buat menarik orang buat datang ke sana, sehingga akan ada income yang datang lebih banyak, sehingga perekonomian yang ada di masyarakat itu pun juga meningkat. Jadi kita bisa meningkatkan dari atau mengubah dari persepsi masyarakat yang di sana. Karena buat menjadi dinamisator tadi, itu kenapa susah? Karena kita harus meningkatkan pondasinya, gitu. Kita harus meningkatkan knowledge atau pengetahuan dari masyarakat yang ada di sana. Gitu. Itu yang pertama. Lalu apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah pun juga tahu kok, kalau mendatangkan wisata itu bakalan meningkatkan visa mereka. Banyuwangi sangat mengeksplorasi wisata, bahkan menjadi kabupaten paling devisa tertinggi se-Jawa Timur, karena kita ada tahun kemarin, sebelum pandemi, kita ada 123 festival per tahun. Jadi kayak hampir 3 hari sekali ada festival bambu, festival wisata ini dan sebagainya, yang kita tahu bahwa pariwisata sekarang dicari, apalagi setelah pandemi. Itu kenapa kemarin Kemenparekraf berkolaborasi dengan Duta Wisata buat mengadakan wisata new normal, karena kita tahu bahwa setelah pandemi ini bakalan ada loh lonjakan pengunjung ketika diperbolehkan. Bahkan belum diperbolehkan aja udah banyak yang kepengen nih booking tiket gitu. Jadi pemerintah sudah paham terkait potensi ini, lalu apa yang harus dilakukan yaitu membentuk kolaborasi dengan masyarakat sekitar, bagaimana cara menjamu, bagaimana menerapkan sabta pesona pariwisata yang baik, bagaimana mengontrol ekowisata yang sudah ada, atau bahkan menciptakan ekowisata yang baru, sehingga nantinya akan banyak kunjungan dan akan berdampak pada eksistensi daerah dan juga visa daerah tersebut dari saya terkait persepsi dan juga peran pemerintah, apa yang harus dilakukan pemerintah. Mungkin ada feedback atau saya kembalikan ke Mbak Naya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Kak Iwan dan jawabannya juga Kak Abi. Mungkin jika ada hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan lewat kolom chat atau nanti secara langsung, karena kita mau ke pertanyaan berikutnya, waktu sudah hampir habis ya untuk sesi kedua ini. Mbak Sita mau lanjut dengan pertanyaannya, silakan. Ya, pertanyaan simpel aja. Abi kan udah tahu dari tadi yang dipresentasikan kan ada banyak contoh tempat-tempat wisata yang dijabarin ya, maksudnya menurut kamu nih, mana tempat wisata yang benar-benar eco-friendly dan dan kenapa? Misalnya kan di Banyuwangi ada beberapa tempat wisata nih, termasuk tadi kamu pilih di Borneo ya salah satunya. Itu di antara semua itu yang mana yang menurutmu paling eco dan kenapa? Terus itu aja sih, kenapa dia menurutmu tuh eco wisata di antara yang lainnya dan kenapa? Itu nanti bisa jadi pertimbangan ya buat kita-kita, maksudnya kita bisa datang ke sana buat mungkin studi tour lah ya, biar tahu kenapa dia menurut kamu kayak gitu. Nah, kayak gitu aja sih pertanyaan saya, yang mana paling menurut kamu dan kenapa itu adalah desa yang sangat eco di antara desa-desa yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sita. Sebenarnya kalau ngobrolin tentang paling eco versi aku, tadi nggak aku tampilin malah Kak. Karena itu yang aku tampilin sesuatu yang visualnya itu memang menarik, yang alam gitu. Kita tahu pandemi ini banyak yang ada laptop ya, jadi kayak kurang ngadep alam gitu. Tapi kalau ngobrolin tentang eco friendly atau yang paling eco, ada namanya Pasar Wit-Witan di Banyuwangi. Yang aku pernah berkunjung di setiap minggu. Yang ini sebenarnya bisa diimplementasikan dimanapun. Gitu. Yang pertama, di Pasar Wit-Witan itu kita nggak menggunakan kresek. Pasar itu kan pasti kresek ya, pasti
sampahnya udah menggunakan gelas plastik, menggunakan kresek, kita enggak. Jadi memang dari awal ketika masuk ke sana kita harus bawa tote bag sendiri. Itu syarat utama yang pertama. Yang kedua, dari kayak kemasannya itu kita menggunakan daun pisang. Jadi kayak konservasi lingkungan atau menurunkan dampak negatif dari lingkungan tadi melalui pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan sampah tadi udah terjadi. Poin pertama terjadi. Pasarnya identik dengan sampah plastik itu nggak ada di sana. Terus juga menggunakan bambu buat cup minuman temulawaknya, sedotannya pun juga dari bambu juga, jadi kayak benar-benar yang eco-friendly banget. Jadi konservasi lingkungannya itu ada. Yang kedua, penjualnya tentu dari masyarakat sekitar sana. Gitu. Jadi penjualnya itu dari masyarakat sekitar sana yang membuat makanan khas dari Banyuwangi. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada orang-orang yang di luar Banyuwangi, yang bareng kita nih, aku juga pernah waktu teman-teman Raki ke Merubetiri, itu kan juga mengunjungi pasar tersebut juga sedikit menjelaskan nih, oh ini loh makanan khasnya Banyuwangi. Jadi kayak educate-nya itu ada, educate terkait penggunaan sampah yang tidak ada di sana, juga educate terkait kebudayaan di sana. Di sana juga ada penampilan kebo-keboan, juga ada gamelannya juga. Jadi kebo-keboan itu masyarakat yang ada salah satu tradisi di sana. Di Banyuwangi itu ada 2 kali yang dia kayak dikasih kayak silver gitu loh, kayak manusia silver tapi dia warna hitam. Warna hitam pakai tanduk juga kayak menyerupai kerbau-kerbauan. Itu sebenarnya filosofinya adalah untuk mensyukuri hasil panen. Tapi ditampilkan di sana karena kita tahu bahwa pasar wiwitan itu merupakan salah satu media edukasi mengenalkan wisata yang ada atau budaya yang ada di Banyuwangi. Gitu. Jadi kayak pengenalan budayanya itu ada, pemberdayaan masyarakatnya itu ada sebagai penjual, sebagai pemain gamelan tadi, atraksi yang ada di sana. Terus yang terakhir itu pemberdayaan lingkungan ada tadi terkait pengurangan atau meniadakan plastik tadi. Terus juga pemberdayaan masyarakatnya ada. Terus juga edukasinya ada. Gitu. Jadi 3 poin penting dari eko-wisata itu ada di sana. Itu paling melihat dan itu paling potensial untuk dilakukan di mana? Dimanapun. Di Jember kita bisa kok bikin kayak gitu. Di Lombok pun juga aku yakin bisa gitu loh. Cuma mendirikan pasar, terus di masyarakatnya di sana diedukasi buat menjadi penjual, terus ada atraksi yang ditunjukkan, simpel gitu loh. Gitu. Kalau misalkan yang lain kan kita harus Merubetiri kan memang ada di sana kan penyunya, kita nggak bisa pindah dong di Lombok kan nggak bisa. Jadi paling aplikatif dan paling ekowisata menurutku. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih banyak dari Kak Abi. Semoga terjawab ya tadi untuk pertanyaannya Kak Sita. Bagi saya sih tadi udah sangat interesting, sangat-sangat membuka pikiran, sangat menginspirasi. Terus langsung kepikiran banyak ide nih, Abi, untuk entah kita mau study trip gitu ke sana, ke Banyuwangi, untuk melihat tempat paling eko yang kamu bilang tadi. Dan juga untuk siapa tahu Abi juga bisa datang ke Lombok terus untuk mereview, melihat, mengalami apa yang kita punya di sini. Di situ Mbak Sita juga bisa ngajak jalan-jalan, soalnya Mbak Sita itu sering juga nganterin tamu, nganterin wisatawan, dan banyak juga wawasannya soal yang kayak gini-gini. Jangan promo dong. Kenapa? Jangan promo. Promo dong, promo. Soalnya emang Sita juga salah satu penggiat di sini ya, bisa banyak banget tukar pikiran. Nanti kita ketemu ya sama Abi untuk apa? Siapa tahu kita bisa makin improve atau mengkreasikan sesuatu yang baru di sini di Indonesia atau ya dimanapun nanti tempat-tempat eco ambassador kita berada. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Abi, benar-benar sangat menginspirasi ya, presentasinya sangat informatif. Dan karena waktu kita juga sangat terbatas ini ya, kita harus lanjut nih kepada Kak Biasma yang akan mempresentasikan materi terakhir hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Abi, Kak Yaya yang sudah menyampaikan, dan langsung saja Kak Biasma sudah siap? Saya jelas nggak suaranya, Mbak? Untuk di saya jelas sih. Iya. Ini Mbak Yayat lagi pergi nganterin ibunya kemana gitu. Jadi saya bisa langsung, saya coba share screen dulu Mbak ya. Apakah bisa? Oh, post disable. Oh ya, harus ke saya dulu berarti Mbak. Oke, sebentar. Yang mana nih ya?
yang kamu ada 2 account. Ya, yang videonya terlihat, Mbak. Oke. Oke, silahkan dicek. Sudah saya jadikan co-host. Oke. Kita klik share, enggak share sound kan, Mbak ya? Kecuali jika kamu ada video Oh yang ya, optimize for video clip enggak, Mbak ya? Langsung share aja. Oke. Udah jelas sebelumnya? Is it clear enough? Di sini baru started screen sharing di saya. Oke. Oke, sudah tampak. Oh, ya. Udah jelas, Mbak ya? Udah, oke. Oke, baik semuanya. Terima kasih masih mau stay sampai pembicara ketiga. I really appreciate this. Jadi nama saya Biasma Tarwa Kasipahu. Saya berada di saya memilih jurusan pertanian, agroekoteknologi, tapi saya mengambil tema elektromobility atau kendaraan listrik. Jadi di sini it's just a sharing section karena saya juga bukan expert banget, ini bukan bidang saya dan saya juga masih ngelakuin research yang shallow. Jadi kalau misalnya ada beberapa disagreement, feel free untuk kasih tahu di akhir sesi because I really appreciate kalau ada yang mau comment something because I could learn something from that. Nah, jadi saya akan membicarakan tentang elektromobility atau kendaraan listrik. Jadi first things first, I think it is very important untuk tahu apa dulu itu elektromobility, right? Karena banyak banget kan ketika kita ngebahas tentang elektromobility, ketika ditanya, kamu tahu nggak sih apa itu elektromobility? Pasti orang-orang biasanya kayak, ya udah itu sekedar kendaraan yang pakai listrik aja gitu kan. Atau misalnya mereka langsung tiba-tiba kepikiran dengan Tesla misalnya kan, seolah-olah Tesla is the only brand yang punya kendaraan listrik gitu kan. Nah, kenapa juga sih penting untuk tahu apa itu elektromobility? Karena menurutku penting banget untuk tahu apa itu elektromobility dari awal, biar pas kita belajar hal-hal selanjutnya nih tentang benefits yang kita bakalan dapetin, misalnya urgency dari elektromobility, kita bisa menyerapnya easier gitu, karena kita udah tahu elektromobility itu apa dan kenapa kok kita bisa dapat benefits seperti itu. Jadi benefits yang kita nanti dengar itu bakalan more sense, kita bakalan ngelihat itu sebagai something yang more sense karena kita udah ngerti dulu apa sih elektromobility. Nah, jadi elektromobility in general, dia disingkat biasanya e-mobility atau kendaraan listrik, itu merupakan kendaraan yang sebagiannya atau sepenuhnya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Nah, baterainya itu dapat diisi ulang dengan dicas or something. Nah, aku kenapa capitalize kata-kata sebagiannya dan sepenuhnya? Karena elektromobility itu juga mempunyai segmentasi. Dia juga ada beberapa jenisnya gitu. Nah, jadi kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi jenis-jenis elektromobility itu ada 3 in general. Ada yang pertama hybrid electric vehicles. Yang kedua itu ada plug-in hybrid electric vehicles. Yang ketiga itu ada namanya all electric vehicles. Kadang kalau aku dulu pertama kali datang seminar gitu kan, pas dengar kata-kata ini, I was very confused. Aku bingung banget, apa gitu maksudnya nih hybrid electric vehicles, plug-in, all electric gitu. Padahal sebenarnya konsepnya gampang banget sih sebenarnya. Kalau hybrid electric vehicles sama plug-in hybrid electric vehicles, jadi kalau di pertanian kita juga sering banget ya Iwan pelajari tentang tanaman hibrida. Jadi hibrida itu kombinasi gitu. Jadi kalau di kendaraan, di otomotif juga hybrid itu termasuk kombinasi gitu. Nah, jadi hybrid electric vehicles itu dia nggak mengeliminasi 100% penggunaan bensin atau BBM atau bahan bakar fosil gitu. Dia masih menggunakan, tapi dia dikombinasikan juga dengan penggunaan elektrik motor, penggunaan listrik gitu, penggunaan baterai. Nah,
Bedanya terus apa? Plug-in hybrid electric vehicle sama hybrid electric vehicles. Bedanya sih cuma di ukuran baterai aja. Plug-in hybrid electric vehicles itu dia baterainya lebih besar dibandingkan dengan hybrid electric vehicles. Tapi dua-duanya masih sama, mengkombinasikan penggunaan gasolin atau bensin dan juga electric motor. Nah, yang terakhir itu all electric vehicles dari kata-katanya aja kita udah tahu. Dia itu mengeliminasi 100% penggunaan bensin. Jadi it's very healthy. Dia tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi, tapi dia udah memakai alternatif lain. Dia udah langsung menggunakan energi listrik gitu 100%. Nah, terus selanjutnya let's talk about mengapa sih electric mobility itu penting. Karena yang aku biasa dengar dari orang-orang, dan aku juga I was that person sebelum aku terekspos ya dari Eko, seminar-seminar Eko, terus dari seleksi Eko, sebelum aku terekspos akan electromobility, aku juga dulunya mengira electromobility itu sebagai apa ya? Sesuatu inovasi, sesuatu eksklusif. Aku pikir dulu kan electromobility itu kayak, misalnya aku asosiasikan dengan Tesla. Terus biasanya mobil-mobil Tesla yang diciptakan oleh Elon Musk itu kan biasanya expensive, mahal-mahal kan. Jadi aku mikir kayak electromobility itu kayak Lamborghini gitu, kayak yaitu mobil-mobil eksklusif ke orang-orang tertentu lah, orang-orang kaya, orang-orang berduit. Kalau orang-orang aku kayak dari kelas menengah ke bawah, apalagi tinggal di Lombok, kayak impossible lah untuk aku memiliki electromobility gitu kan. Dan aku juga ngerasa kayak ya aku nggak harus buy ini, selain ini expensive, kayak ini cuman sebagai istilahnya barang tersier gitu ya. Atau misalnya electromobility itu hanya sekedar inovasi aja gitu. Mungkin orang-orang yang suka berkecimpungan di bidang otomotif maybe they can try it, tapi buat orang-orang seperti kita yang not into those things, kayak nggak penting-penting amat lah ya electromobility. Padahal sebenarnya electromobility itu bukan, menurutku seharusnya bukan menjadi sebuah option, bukan menjadi sebuah pilihan yang sekedar menjadi inovasi di bidang otomotif gitu. Tapi electromobility itu merupakan suatu necessity, suatu kebutuhan menurutku. Dan electromobility ini merupakan suatu mega trend pada tahun 2015 itu ketika lagi zaman-zamannya Paris Agreement, ketika perundingan dunia tentang iklim, tentang climate change. Mereka memprediksi gitu electromobility ini adalah future vehicles. Jadi kendaraan masa depan gitu. Karena electric mobility bukan sebuah option, tapi merupakan sebuah necessity, sebuah kebutuhan yang sebenarnya semua orang perlu memiliki gitu. Nah, apalagi gitu kan ya, apalagi gitu pada di masa depan gitu, otomatis makin banyak orang yang membeli kendaraan baru, terus ditambah lagi kalau misalnya di Indonesia, misalnya orang bakalan mikir nih, kan electromobility is very expensive, sangat-sangat mahal. Apakah orang-orang di Indonesia punya kapasitas untuk membeli electromobility? Menurutku, bukan menurutku ya, menurut research, I'm so sorry I do not show the research, tapi kita bisa lihat sih sebenarnya di lingkungan kita tingkat perekonomian Indonesia itu sudah semakin meningkat, dan jumlah orang kelas menengah ke atas itu sudah semakin banyak. GDP kita juga sudah semakin meningkat, dan otomatis itu meningkatkan purchasing power dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi daya beli kita sebenarnya udah mampu gitu membeli electromobility. Contohnya juga kita bisa lihat kan selebgram, influencer, banyak dari mereka beli Lamborghini, mobil-mobil mahal yang pajaknya mahal banget gitu kan. Masa electromobility nggak bisa kan? Berarti sebenarnya kita punya kok kapasitas untuk mengganti gitu, walaupun sebenarnya it takes time, tapi we have the potential. Nah, oke, kita bakalan bahas 3 points. Kenapa sih
three main points kenapa sih electromobility itu penting banget. Jadi poin pertama itu karena electromobility itu tidak menghasilkan polusi udara. Nanti akan saya elaborate lagi why this so important. Kedua, electromobility itu dia menggunakan energi alternatif yang dapat diperbaharui, and I will also explain later why this so necessary. Yang ketiga, electromobility itu tidak menghasilkan polusi suara. Nah, jadi pertama let's talk about polusi udara ya, polusi udara. Jadi di polusi udara, jadi di polusi udara kita bisa lihat nih berdasarkan indonesiaexpat.id itu Jakarta itu dia merupakan most polluted regional cities, kota yang paling terpapar polusi udara gitu di Asia Selatan. Di Asia Selatan Jakarta itu nomor 1. Bisa dibayangkan how polluted Jakarta is, right? Nah, jadi BBM dalam kendaraan konvensional itu dia mengeluarkan senyawa-senyawa berbahaya seperti misalnya CO atau karbon monoksida atau THC atau total hidrokarbon, TSP atau debu, SO atau oksida-oksida sulfur, NO atau oksida-oksida nitrogen, yang dimana udara yang tercemar oleh zat-zat tersebut, zat-zat yang aku paparkan tadi, itu dia bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang jenisnya itu berbeda, yang berbeda jenis dan tingkatannya tergantung dari komposisi kimianya. Jadi can you imagine that kalau kalian living in a big city kayak Jakarta, betapa parahnya potensi penyakit yang kalian bisa dapatkan gitu dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang tingkat polusi udaranya itu tidak separah di Jakarta atau big city lainnya seperti Jakarta gitu. Nah, selanjutnya emisi gas buang kendaraan. Jadi kan kendaraan konvensional yang masih rely itu bergantung terhadap BBM misalnya atau bahan bakar fosil, itu dia merupakan kan dia menghasilkan gas emisi kan, emisi gas buang kan, yang dimana emisi gas buang ini dia merupakan penyebab terbesar dari pemanasan global. Nah, jadi kendaraan konvensional itu dia melepaskan emisinya itu dalam bentuk karbon dioksida atau gas rumah kaca dalam jumlah yang banyak. Nah, terus pemanasan global itu terjadi. Nah, pemanasan global itu kan terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida itu diserap oleh atmosfer, lalu dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, jadinya that's the reasons why electric vehicles, kendaraan conventional vehicles atau kendaraan konvensional yang masih rely, yang masih bergantung terhadap bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil, itu dia itu melepaskan banyak banget emisi gas buang yang dimana eventually pada akhirnya dia itu akan mempengaruhi tingkat dari pemanasan global. Makanya di Paris Agreement ketika mereka membincangkan tentang pemanasan global nih, electric vehicles itu salah satu ideas yang mereka ingin lakukan gitu. Banyak banget goals yang mereka buat, misalnya di Indonesia tahun 2030 diharapkan electric vehicles itu atau kendaraan listrik atau electric mobility itu semakin eksklusif, orang-orang makin banyak yang make, dan orang semakin sadar gitu betapa pentingnya si electric vehicles ini dalam menjaga bumi kita gitu. Nah, selanjutnya tadi kan aku udah bahas tuh tentang polusi udara ya, bukan hanya dalam kesehatan tapi juga lingkungan gitu. Nah, selanjutnya orang tuh biasanya sering banget gitu nekanin polusi itu cuman ke polusi udara aja gitu. Padahal noise pollution atau polusi suara itu juga nggak kalah bahayanya gitu sama polusi udara. Misalnya nih, based on research itu ada 50.000 kasus penyakit jantung dan juga ada 1.000 kematian per tahun itu dia disebabkan oleh polusi udara. Selanjutnya juga polusi suara. Nah, selanjutnya polusi suara itu juga dia menyebabkan beberapa penyakit seperti stroke, gangguan tidur, dan juga gangguan pendengaran gitu. Biasanya kita sering banget kan kalau malam-malam gitu dengar suara, apalagi kalau yang tinggal depan jalan raya gitu kan, susah banget kadang tidur pas malam gitu karena
ribut banget knalpot yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional itu. Nah, polusi suara itu juga dia berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Sebenarnya kalau udah membicarakan tentang kesehatan mental, it's very complicated things. It's a complex thing, banyak yang mempengaruhi. Tapi noise pollution ini juga mempunyai kontribusi gitu terhadap kesehatan mental seseorang gitu. Misalnya berdasarkan research di Psychology Today gitu, dijelaskan polusi suara ini bisa menyebabkan orang lebih panik. Misalnya dia lebih anxious, lebih cemas gitu. Lebih cemas. Nah, jadinya kita juga bisa bandingkan orang-orang yang tinggal di desa atau di daerah yang misalnya tidak terlalu memiliki banyak tingkat pencemaran polusi suara, mereka biasa lebih tenang, lebih damai gitu. Karena karena nggak ribut gitu, tidak ada ribut-ribut yang mempengaruhi kesehatan jiwa mereka gitu. Nah, jadi polusi suara ini juga merupakan salah satu urgency gitu. Kenapa sih kita harus implement electric vehicles atau electromobility? Nah, jadi dia bisa menjadi suatu solusi karena di electric vehicles, kendaraan listrik itu dia tidak menimbulkan suara berisik, jadi dia tidak berkontribusi terhadap polusi suara. Nah, next, kenapa sih electromobility is very important, it's very necessary? Karena minyak, bahan bakar minyak, ya sorry Mbak. Bisa continue dalam bahasa Inggris, ada peserta kita yang pakai bahasa Inggris. Okay, okay. I will try my best. Okay, why it is very important and necessary for us to change our habits from conventional vehicles to electric vehicles, because in the previously you can see the data that previously Indonesia was like biggest exporter of non-renewable energies. But now, since 1997, there is shifting. It's shifted. Now we are the biggest, not biggest, but now we are mostly importing our fossil fuel from other countries. So because of these reasons, I think that it is very important for Indonesia, not only Indonesia, for other countries also, to shift their previous habits that they used to use conventional vehicles which rely upon fossil fuels. Now we have to shift it to the renewable energy through electric vehicles, because through electric vehicles that we actually rely on to the electricity, right? Which is electricity is one of the energy that is renewable, right? Like when it comes to electricity that we can, for example, now we can rely to a lot of things, especially Indonesia. We are in, what is it called? We can rely to the solar energy, for example, or we can rely to wind energy, for example, which is something that renewable and also accessible to a lot of us. And okay, I think I still have times that I would like to explain something that maybe a lot of you are going to ask. Me, like, not a lot of you, but I think some of you might ask that, how then, what can we do then to make electric vehicles as something more exclusive to everyone, to spread the awareness about, or to make people would like to try to use the electric vehicles itself, right? I think that we can start by, by doing this, for example, by making a webinar, by making mini talks, or by making certain contents in social media to spread the awareness about the importance of electric vehicles itself. Because I think that some people might blame the government. They might say that, you know what, people are not going to use electric vehicles because, for example, in Indonesia, our infrastructure is not good enough. Yes, that's true. In certain areas, our infrastructure is
not sophisticated or not developed enough. Like we cannot like dismiss that fact, but also how could government would like to invest more? For example, how could government would like to give subsidies? How government would like to improve the infrastructure if the society are not demanding, are not how to say, are not they do not have a desire to try it first. Because I think that if we can spread the awareness to the society, if we can educate them about the importance of electric mobility, of electric vehicles, it could finally forces the government to create more incentives, to create more incentives, because there are a lot of demands. For example, now the reasons why fossil fuels are still in high, fossil fuel are still, a lot of people still rely to fossil fuels because the demands are still high, right? A lot of people do not think that they have to change. They do not even feel there is an urgency why we should move these habits, why we should move this, this type of thing. That's reasons why, that's the reasons why fossil fuels are still, importing a lot by Indonesian government. But if we can demand something different, if we can demand something healthier for our environment, then it could somehow force the government to create more incentive and stuff like that. And yeah, that's this is the sources, and yeah, thank you for listening. If you guys have any question or any comments that disagree with my points, feel free to ask. Wonderful, Biasma. Thank you so much. Yes, open the time for questions. If there are any, you can write them down in the chat, or you can activate your microphone. So who would like to ask a question? Okay, while we are waiting, can I ask a question, B? Yeah, sure. Okay, wonderful. So according to you yourself, as a representative of the youth, as a representative of your generation, what is the biggest obstacle that you feel for young people such as yourselves to use electric vehicles? Okay, to be honest, when it comes to electric vehicles, it's such a complex thing. Like we cannot simply say, oh, people not using electric vehicles because they're not educated enough. Well, to some extent, it is true that people are not using electric vehicles because there are not enough infrastructure. But I think these things are integrated. We cannot simply rely on to the youth, but we also have to collaborate with other parties like government, for example, or like other NGOs and stuff. But for me personally, as a youth, I think the biggest obstacle is that to like spread the awareness, because even if, for example, you are doing social media campaign, for example, to spread the awareness, sometimes people are not, how to say, they kind of like still feel like ignorant. They kind of feel like, it's not a big deal. Why should I read about these things? They do not see the necessity. They do not see the importance of electric vehicles. And even if you ask them, for example, they will always, they will always associate electric vehicles with Tesla, for example, or with certain branded cars, for example. They think that electric vehicles is all about it. It's all about exclusivities. It's all about, like Lamborghini, for example. It's just something that you can collect, or it's part of innovations, right? But in fact, in Indonesia, for example, there are actually a lot of local brands that are, that are working on electric vehicles itself. And I think that if the society do not have high demand for the electric vehicles, then the progressivity for this local brand is also gonna be hampered, because there will be not a lot of investors, for example, or there will be no more incentive from the government, for example, to create progressivities in this type of things, because our society are still not aware, and our society still do not have interest to, buy these things, or at least educate themselves or expose themselves with the electric vehicles itself. Yeah, but I hope it answers your question. Thank you so much for your question. We still have 7 minutes for your session, so if anybody wants to ask, please.
Iwan, hello. I'm sorry, I can't hear you. Okay, yes. Yes, hi. Yeah, hi, Iwan. Okay, in the world, in the best scenario, do you think that it's like better? Your voice is not clear. Sorry, Iwan, your voice is not clear. What about now? It is better. Okay. In the best scenario, do you think that it's better to be applied in such as developed country due to the fact that the purchasing power in developing countries is very low, like what you mentioned? What do you think about this? Okay, thank you, Iwan. Thank you so much to address that thing. I think I've mentioned previously that first things first, that it's not first, let's talk about purchasing power. Okay, in Indonesia itself, actually, our economy is getting better. Our middle class to upper class are actually increasing increasing year by year. You can also see that a lot of people, a lot of people could actually afford such a branded automotive like Lamborghini, like Ferrari and stuff. They could afford those things. The question is, if they could afford those things, why couldn't they afford the electric vehicles itself, right? So that's one thing, the idea of purchasing power. I think that we are getting better, but even if, for example, we do not have a better purchasing power, let's engage in worst scenario that Indonesia do not have high purchasing power. But I think regardless of that, it is still important to spread our people, to encourage our people to buy the electric vehicles, because firstly, Indonesia, like what I've mentioned before in the previous slides, that Jakarta, for example, it's the most polluted city. In Indonesia now, a lot of urbanizations, for example, a lot of people are buying new cars, for example, a lot of people using transportations, for example. So these things are very, these things are influencing our environments, right? And also mostly the mostly developing countries like Indonesia, like India, for example, we are actually the one that contributed the most to the climate change itself, And for example, like in Western countries, like in Poland, for example, we have guests from Poland. I think in Poland, for example, they have better public transportation, right? So at the very least, they could minimize the gas emission that produces by individual cars. But in Indonesia, like we do not have proper public transportation. Like in Lombok, for example, we don't even have like proper public transportation. Like a lot of people mostly rely to their own cars, to their own vehicles. So I think that it is very important, it is very urgent for us to encourage our society to buy it regardless of our purchasing power. And I think that if we can make these people realize how important electric vehicles itself, I think that there will be another incentive from government. Maybe they could subsidize the electric vehicles, for example, if there are a lot of demands. So yeah, that's what I can say, Iwan. Thank you for your very good question. Thank you, Iwan, and thank you, Biasma. We still have about 3 minutes, so we have time for one more question if anybody has any. 2 minutes, actually. So be wonderful answer to actually a complex set of questions, I'm sure. While we are waiting, could you mention any products from Indonesia or locally, even in Lombok, and are you aware of the prices of these electric vehicles? To be honest, when it comes to local products, I'm still not like exposed too much. Like what I said, I just read like several cheap products, like the brand like Hyundai, like Hyundai. I couldn't like pronounce them, but also in SMK, I don't know what is it in English. Like people in SMK, they're also creating their products and stuff. But
I understand that the prices are expensive, right? But I think it is also very important to educate them why the prices are expensive in the very first place, right? For example, because they have to pay for the battery, right? People, when they buy cars, they never include the fuels that they have to pay, right? So I think that it is actually fair. It is actually fair. And also, for example, when it comes to fossil fuels, it is getting more expensive. It is getting more expensive because now we are importing the fossil fuels itself, right? So I think that at the end it is fair. It's just the idea of how to say, not exposed or educated enough about this. But I think if we could educate these people why electric vehicles is expensive to begin with, and it is worth it. It is worth it, and it is very healthy for the environment. I think people could at least interested to to try. At least people who are coming from middle to upper class family. Wonderful, Biasma. Thank you for your answer. I'm reading in the chat that Iwan stated some examples I know are BMW i3, Lexus UX 300e. Yeah. Some examples. Wonderful. I know, like in China. Yeah. Sorry, but I also know that for now China is the highest country. Is the country that have highest electric vehicles. And also they have like Alibaba, SPIAC, for example, like they sell it in a cheaper price, and it works actually. If people would like to ask the idea of how to say whether it is achievable or not, I think we can learn from China that it works now in China. Wonderful. Yeah, we have so many countries that can serve as, great examples, like as you mentioned, perhaps from China and also from Poland. It's so great to see, countries that can become examples or even role models for us to keep improving. On that point, for electromobility, back to electromobility, I know that in Lombok we have some local products. You can go check them out. I can't mention because I can't, promote officially here, but I know that the prices are actually, some of them are actually the same or cheaper than conventional, vehicles. And also you can get them on a credit basis per month with a very low price of like from 300,000 per month, right? So they have credit incentives, they have tax incentives, the incentive of also, paying less and even no cost for, for gasoline and etc. You only need to charge, and there's incentive if you get an electric vehicle from PLN, from the official country, this country's, electric company that's going to give you a subsidy for your electricity if you do purchase an electric vehicle. So it's a really good long-term incentive, long-term benefit for us, especially, young people, trying to make a life together. And in the future, we want to, have savings, right? So you can save a lot and spend it on something more important, such as, education, your future, etc., and not spend so much on conventional vehicles. Right. So thank you so much for your presentation, Biasma. Unfortunately, we're 2 minutes over the schedule. Yeah, thank you so much for having me. It's wonderful to see all of your presentations. The presentation about eco lifestyle from Yayat and how we can implement it in our daily lives, from even small things as, bringing a Tupperware to the restaurant if you have leftover food, and always bringing a tote bag so you don't have to purchase any plastic bags. There was so many good tips from Yayat. And also from Abi about ecotourism, giving us so many examples of great, ecotourism places that we can visit in the future. I'm so excited to go visit his place at Banyuwangi and see that eco-friendly market, right? It was wonderful to see that example. And hopefully we can also see some of those places, visit those places in Lombok that can be examples for us, and also improve certain places that are not eco-friendly yet, based on the principles that Abi has mentioned to us. And last of all, but not least, from Biasma on about how important electric vehicles are for the environment, also for our future, and also about the economic incentive
for the country. It was so great to hear from you all, and I'm sure that you'll get good scores from this. And yeah, the best of luck for you guys in the grand final. And I know that we are going to select the best of the best, but it's going to be a very, very hard decision once again. Thank you so much for all our participants here. For the thousands in the audience. Yes, please, Sylvia. Yes, I was going to get to you to please mention something. Go ahead. Hello, everyone. Good afternoon. Even in Poland, it's still morning. So I'm very happy that, at least for a moment, because I'm participant in other online meetings, so I just drop in for a while here. I'm very impressed with your activity and commitment, and you are already a group of real leaders that can create new activities and positively influence others in building environmental awareness. So I congratulate the organizers, Naya. The job is really great, of course, and your colleagues. I congratulate for developing this wonderful initiative. Here I once again declare that I will always support you. So good luck. I will help you here to promote your initiative and develop and connect with Polish youth. So yes, we are still talking how to develop this project. So thank you so much that you are so involved in this project, and I'm really impressed. Thank you so much and good luck. Thank you so much, Sylvia, for dropping by. She has a very, very busy schedule, so it's so great that she can drop by. You cannot imagine her schedule. So okay, so bye-bye. I have to come back to my other meeting. Bye. Yeah, thank you. Bye-bye. I took a screenshot, you know. I secretly took a screenshot of her, so she's there in the pictures. It's, you know, it's very hard for her to attend the meeting. She's a very big stakeholder. She's a very important person in Poland. So we are all very lucky to get her support on this. And we can look forward to more talks in the future. I know that we're beginning small, guys, here, but the potential for these kind of events to happen on a larger scale, on a bilateral and international scale, is so real. So I can't wait to involve you guys after the Eco Ambassadors Project. Oke, saya sudah bisa pakai bahasa Indonesia lagi, lupa. Jadi untuk kedepannya dialog-dialog seperti ini, sharing-sharing yang seperti dilakukan oleh Abi tadi, perspektif dari Biasma, dari teman-teman yang bertanya, dari Iwan, dari Yayat, semuanya nanti bisa di-sharing. Dan siapa tahu nanti kedepannya, hopefully, I'm sure kita bisa melakukan studi banding yang tidak hanya dalam skala nasional ya, tapi internasional, biar kita bisa lebih expand ilmu kita ya. Baik. It was so great to see everybody's presentation. Terima kasih sekali lagi kepada peserta yang bertahan sampai akhir. Kalian luar biasa mensupport teman-teman. Dan sebenarnya kita ada door prize buat para penanya yang hari ini. Kita keep it secret, obviously. Tapi sebenarnya sudah ada clue dan ada ide dari Yayat waktu itu. Jadi selamat kepada nanti yang bertanya di sini. Kita akan menyeleksi dari pertanyaan yang ada dan akan memberikan hadiah ya, hadiah insentif internet, insentif pulsa bagi teman-teman. Mobil listrik, Mbak. Listrik, I wish ya, perhaps on a larger scale in the future ya. Amin. Kita doain aja. Oke. Eco Foundation? Oke, tadi di unmute. Baik, dengan ini saya akan menutup acara ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari pembicara dari semuanya ya, dan kita akan bertemu lagi besok untuk acara kita di EcoTalk yang kedua dan yang terakhir untuk bulan ini. Dan juga pengingat, besok ada acara di Seraton. Kalau misalnya teman-teman bisa sharing-sharing on social media, spread the word agar teman-teman terutama yang di Lombok bisa hadir untuk acara itu, bisa mensupport eco-thrifting baik secara langsung maupun online. That would be wonderful ya. Kita tunggu teman-teman untuk menghadiri booth kita di sana dan meramaikan. Oke? Right. Terima kasih semuanya. Saya tutup dan saya end recording.